Ya, jemaah calon haji Kloter 6 Embarkasi Aceh dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh sudah berada di asrama haji Embarkasi Aceh di Banda Aceh untuk menjalani sejumlah kegiatan persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi langsung dari asrama haji Embarkasi Aceh di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Al-Hadi, selamat siang. Seperti apa persiapan pemberangkatan untuk Kloter 7 kali ini? Ya, selamat siang Kang. Usai kloter 6 jemaah calon haji Embarkasi Aceh tadi telah bertolak ke Tanah Suci tepatnya pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar. Saat ini kloter 7 dari Embarkasi Aceh ini sedang menjalani juga persiapan jelang pemberangkatan, di mana saat ini kegiatan tersebut ini berlangsung atau dipusatkan di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh, di mana di Aula Jeddah ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu mulai meliputi pemberian gelang identitas, terus kemudian juga penyerahan paspor, kemudian juga ada penyerahan living cost yang diberikan dalam bentuk uang rial sebesar 750 rial, kemudian ada juga penyerahan kartu Baitul Asyi yang nantinya ini kartu Baitul Asyi ini merupakan dana wakaf yang nantinya bisa ditukarkan oleh para jamaah haji Embarkasi Aceh pada saat sampai di Tanah Suci. Dan selain kartu Baitul Asyi, ini para jamaah juga mendapatkan kartu nusuk. Kartu nusuk ini adalah merupakan kartu yang sudah diaktifasi. Kartu nusuk ini adalah nanti kartu yang berfungsi sebagai identitas jamaah agar nanti dapat menjalankan harmain gitu ya, harmain. Dan jika biasanya nusuk itu diberikan pada saat jamaah sampai di Tanah Suci, namun pada tahun musim haji tahun ini kartu nusuk langsung dibagikan di asrama haji. Dan selain itu juga memang sejauh ini juga sedang berlangsungnya pemeriksaan kesehatan yang juga dilakukan oleh Balai Kesehatan Kekarantinaan Banda Aceh kelas 1, dan ini juga masih berlangsung. Dan selain itu sejauh ini dari pantauan kami proses persiapan pemberangkatan ini berjalan dengan lancar, meskipun memang ada beberapa jamaah lansia yang memang ini harus mendapatkan layanan khusus. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa layanan khusus bagi para jamaah lansia dan disabilitas di asrama haji Embarkasi Aceh, kita coba tanyakan langsung dengan petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Aceh, PPIH Aceh. Assalamualaikum, dengan siapa Bang? Sulaiman. Bang Sulaiman ya. Bang, boleh dijelaskan Bang seperti apa layanan bagi lansia di asrama haji Embarkasi Aceh ini? Ya, untuk tahun ini panitia penyelenggaraan ibadah haji daerah Embarkasi Aceh ada membentuk divisi lansia dan disabilitas. Divisi lansia dan disabilitas ini bertugas untuk memastikan setiap jamaah yang lansia bisa mendapat layanan prioritas. Setiap jamaah lansia dipandu oleh satu petugas untuk memastikan hak-hak dia berangkat menunaikan ibadah haji dari Embarkasi Aceh berjalan normal. Seperti begitu turun dari bus, langsung dipandu satu petugas untuk satu jamaah, dan langsung menjadi prioritas kita. Pertama pemeriksaan kesehatan, selanjutnya mendapatkan gelang identitas dan paspor, serta kartu Baitul Asyi, living cost, dan kartu asrama. Ya, berarti artinya Bang, ketika para jamaah lansia ini berada di asrama haji Embarkasi Aceh ini selalu ada petugas khusus lansia yang memang siap sedia mendampingi setiap aktivitas para jamaah lansia di sini dan juga disabilitas, begitu Bang ya? Benar-benar tim lansia ini untuk memastikan lansia dan disabilitas bisa berjalan normal sampai keluar dari asrama haji menuju bis dan menuju ke pesawat untuk berangkat ke Tanah Suci. Selain dari dukungan dari petugas, ini apakah juga ada fasilitas khusus yang diberikan oleh asrama haji Embarkasi Aceh di musim haji kali ini? Ada berapa banyak fasilitas yang disediakan? Benar, begitu selesai pemeriksaan dan mendapatkan hak-haknya di asrama haji,
masuk ke istirahat difasilitasi juga dengan mobil Khusus ya, seperti bajikar ya. benar. Dan di sana juga standby satu petugas untuk memastikan jamaah aman, sehat, bisa menjalankan seluruh kegiatan sebelum berangkat secara normal. Juga ada kursi-kursi roda ya? Ada kursi roda juga, disediakan kursi roda. Oke, baik. Terima kasih Bang Sulaiman. Dan saat ini kegiatan persiapan pemberangkatan jemaah calon haji dari kloter 7 ini masih sedang berlangsung, dan nantinya setelah selesai kegiatan penyerahan dokumen dan juga administrasi jamaah, termasuk juga pemeriksaan kesehatan, selanjutnya para jamaah ini nantinya atau setelah istirahat, sholat dan makan siang, ini akan dilanjutkan kegiatan pemantapan manasik akhir, dan kemudian juga akan ada kegiatan pelepasan yang dilakukan oleh PPIH Embarkasi Aceh bersama dengan Forkopimda dari kabupaten kota yang berasal dari jamaah haji. Dan baru selanjutnya nanti esok hari para jamaah calon haji dari kloter 7 ini akan berangkat ke Tanah Suci, tepatnya ini akan lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Mekah, dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Bintang Aceh Besar pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya juga besok ketika jamaah calon haji dari kloter 7 berangkat, maka kemudian kloter 8 juga akan memasuki asrama haji untuk juga menjalani kegiatan persiapan pemberangkatan bertolak ke Tanah Suci. Dan sejauh ini sudah 6 kloter diberangkatkan, dan di mana sudah 5 kloter yang sudah tiba di asrama, maksud kami di Tanah Suci, dengan jumlah sekitar 1.971 orang. Dan artinya ini sudah memasuki lebih dari 40%, dan kegiatan proses pemberangkatan ini masih berlangsung sampai dengan terakhir nanti kloter 4 di tanggal 20 Mei 2026. Demikian, Anggi. Al-Hadi Habibi melaporkan dari Asrama Haji Embarkasi Aceh. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.